Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mundrika. Melanjutkan tentang pemahaman rumus-rumus segitiga. Saat ini kita akan membahas tentang aturan kosinus masih untuk SMA dan aliyah. Jadi untuk aturan kosinus ini bagaimana kita atau para guru dan peserta didik terutama bisa memahami bahwa untuk sebuah segitiga ABC sembarang dengan BC sama dengan A, kemudian AC sama dengan B, dan AB sama dengan C, serta adanya sudut A, sudut B, dan sudut C, itu berlaku aturan kosinus bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali B kali C kali kosinus sudut A, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos sudut beta, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos sudut C. Jadi untuk memahami aturan kosinus ini misalnya terdapat segitiga ABC dengan titik-titik PQR yang terdapat pada sisi segitiga sedemikian hingga AQ tegak lurus BC, BR tegak lurus CP ya. BR tegak lurus AC, maaf. Jadi AQ tegak lurus BC, kemudian BR tegak lurus AC, dan CP tegak lurus AB ya. Dan kita tahu bahwa seperti biasa, sisi yang menghadapi sudut A itu adalah sisi BC atau disebut A kecil. Kemudian sisi yang menghadapi sudut B itu sisi AC atau sisi B kecil. Dan sisi yang menghadapi sudut C adalah sisi AB atau sisi A kecil. Jadi ini kita perhatikan bahwa tadi AQ ya, kemudian BR dan CP itu tegak lurus ya. Sehingga kita perhatikan segitiga APC ya. APC tegak lurus di P ke 90 derajat. Maka jika panjang AP misalnya X ya, maka kita bisa perhatikan rumus Pitagorasnya adalah CP kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AP kuadrat, di mana AC itu sisi yang menghadapi sudut B adalah B, ya berarti B kuadrat dikurangi A kuadrat. Itu sementara kalau kita perhatikan segitiga BPC yang tegak lurus di P juga, maka kita bisa gunakan rumus Pitagoras untuk CP ya. Jadi CP itu memiliki dua persamaan terkait dengan segitiga apakah menggunakan CPA atau CPB. Kalau menggunakan CPB maka Pitagorasnya adalah CP kuadrat sama dengan BC kuadrat, di mana BC kuadrat itu adalah BC itu sisinya A, berarti A kuadrat dikurangi C kurangi X kuadrat ya. Nah, dari persamaan ini maka kita bisa lihat ya bahwa karena ini CP kuadrat, ini CP kuadrat juga, sehingga B kuadrat dikurangi E kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dalam kurung C kurangi X kuadrat. Maka B kuadrat dikurangi E kuadrat sama dengan ini kita uraikan ya, A kuadrat kurangi C kuadrat kurangi 2CX tambah E kuadrat, kemudian B kuadrat kurangi E kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi C kuadrat ya, negatif dikali negatif jadi positif 2CX ya, dikurangi E kuadrat, sehingga B kuadrat kurangi E kuadrat ditambah ya, jadi kita pisahkan A kuadratnya sendiri ya, di B kuadrat kurangi E kuadrat ditambah ini asalnya negatif ya, menjadi ditambah E kuadrat, ini juga negatif menjadi ditambah C kuadrat, ini asalnya positif menjadi dikurangi 2CX ya, 2C kali X, sehingga kita bisa simpulkan bahwa A kuadrat sama dengan, karena ini E kuadratnya habis ya, itu B kuadrat ditambah C kuadrat kurangi 2CX. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa X di sini ya, jadi panjang X di sini ya, karena dia
adalah di segitiga CAP ya dengan sudut A, maka perhatikan untuk rumus kosinus sudut A itu kan samping bagi miring ya. Berarti X bagi AC, di mana AC itu C ya. Maka kalau kita ingin tahu berapa X ya, berarti X sama dengan ya C cos sudut A ya. Jadi C kali cos sudut A. Maaf, B kali cos sudut A karena AC itu panjang B. Jadi X itu adalah B kali cos sudut A ya. Sekali lagi, perhatikan bahwa AP itu panjangnya X, kemudian ini adalah sudut A dan ini sisi B ya. Sehingga melihat CPA, maka untuk menentukan X itu sama dengan B kali cos sudut A. Sehingga X ini bisa diganti dengan B cos sudut A. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2C kali B cos sudut A. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, berarti kita bisa juga melihat ya segitiga yang sama ya untuk aturan kosinus ini ya, dengan menarik titik Q juga sama, dengan R juga sama ya, seperti tadi ya, yang ketiga-tiganya adalah siku-siku ya. Nah, kita sekarang perhatikannya adalah segitiga BQA ya. BQA ini juga siku-siku, di mana panjang BQ misalnya X, kemudian panjang dari QC tentu A kurangi X ya. Maka jika panjang BQ X berarti AQ kuadrat. Nah ini ya. Jadi AQ kuadrat ya, dengan memperhatikan segitiga BQA itu berarti ini kan AB itu yang menghadapi sudut C, berarti panjangnya C kecil ya. Berarti sisi miring C kuadrat dikurangi X kuadrat. Tapi dengan memperhatikan aki C ya, yang sudut siku-sikunya di C itu juga berlaku rumus Pitagoras, aki kuadrat sama dengan AC kuadrat yang dalam hal ini B kecil dikurangi A kurangi X dalam kurung kuadrat ya. Jadi ini ya. Nah, karena ada dua persamaan aki kuadrat ya yang sama tapi hasilnya berbeda, maka kita simpulkan bahwa C kuadrat kurangi E kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A dalam kurung A kurangi X kuadrat ya. Kita uraikan seperti tadi ya. Jadi hasilnya adalah B kuadrat dikurangi dalam kurung A kuadrat kurangi 2X tambah E kuadrat, sehingga kita peroleh ya C kuadrat dikurangi E kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat ya ditambah 2X dikurangi E kuadrat ya. Kita pisahkan B kuadratnya sendiri sehingga yang lain dibuang di ruas kanan ya, sehingga ini harus ditambah A kuadrat, maka ruas kiri juga ditambah A kuadrat. Ini harus ditambah X kuadrat, maka ruas kirinya juga ditambah X kuadrat ya. Kemudian ini supaya hilang harus dikurangi 2X, maka ruas kiri dikurangi 2X, sehingga perhatikan ini negatif X kuadrat tambah X kuadrat ini jelas habis, maka bisa disimpulkan bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2X. Nah, perhatikan X di sini apa artinya ya. Jadi kalau melihat segitiga BQA ya, maka X itu bisa dicari ya dengan melihat sudut B ya. Ingat rumus kosinus itu ya samping bagi miring kan. Jadi kosinus B itu X dibagi AB, di mana AB itu adalah C ya, sisi C. Jadi kosinus sudut B itu sama dengan ya X dibagi C. Maka kalau ingin menentukan C ya, C itu sama dengan ini ya, X itu sama dengan C cos sudut B, maaf ya, tadi X ya. Jadi kalau ingin mencari X, maka dia adalah C kali kosinus sudut B. Ya. Karena apa? Karena dari segitiga BQA kita tahu bahwa X itu BQ
ya, itu sama dengan C cos sudut B. Dengan cara yang sama kita bisa juga lakukan untuk segitiga CRB ya. Ini dari segitiga CRB ini ya, CRB ya, yang siku-siku DR, kita bisa tahu bahwa kalau panjang CR sama dengan X, maka sisi BR ini bisa diketahui ya dengan Pitagoras sama dengan BC kuadrat ya, BR kuadrat itu sebenarnya BC kuadrat dikurangi CR kuadrat, di mana BC itu adalah sisi yang menghadapi sudut A, berarti A kuadrat dikurangi E kuadrat. Nah, artinya berapa AR? AR itu adalah sisi AC dikurangi X, di mana AC itu adalah sisi B kecil ya. Jadi B kurangi X. Kalau AR B kurangi X, maka BR bisa melalui segitiga BRA ya, bisa dicari dengan Pitagoras, sehingga BR juga adalah sisi AB atau C kuadrat dikurangi dalam kurung B kurangi X kuadrat. Nah, karena dua-duanya sama BR kuadrat, maka kita bisa menempatkan persamaan A kuadrat kurangi X kuadrat sebenarnya C kuadrat kurangi B kurangi X ya, dalam kurung kuadrat. Dan di sini kita uraikan yang di dalam kurungnya ya, sehingga didapat B kuadrat kurangi 2BX tambah X kuadrat. Kemudian perhatikan ya, dibuka tanda kurung berarti ini menjadi kurang B kuadrat, kurang-kurang menjadi tambah, kurang tambah menjadi kurang ya. Nah, sekali lagi seperti tadi, sekarang C kuadrat dibuat sendiri, maka ini harus dibuang. Negatif B kuadrat berarti harus tambah B kuadrat. Tambah 2BX harus dikurang 2BX. Kurang X kuadrat harus ditambah X kuadrat. Sehingga di ruas kiri pun sama perlakuannya, maka akan muncul seperti ini. A kuadrat ya, kurangi X kuadrat ya, ditambah X kuadrat, karena ini dibuang dengan cara ditambah di ruas kanan, maka ini habis, maka muncul di sini tambah X kuadrat. Kemudian ini juga negatif B kuadrat, supaya hilang ditambah B kuadrat, maka di ruas kiri juga ditambah B kuadrat, dan juga 2BX menjadi dikurangi 2BX. Jadi C kuadratnya sendiri ya, karena ini habis ya, maka kita akan peroleh A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2BX ya. Jadi C kuadrat itu sebenarnya ini, dan X itu bisa dirubah ya, melihat segitiga BRC, maka kita tahu bahwa X itu juga sama dengan sisi BC ya, atau A cos sudut C ya. Jadi X juga adalah, karena cos sudut C itu kan X dibagi A, maka X sama dengan A cos sudut C ya. Maka X itu menjadi A cos sudut C, karena dari sudut segitiga CRB, X itu sama dengan A cos sudut C. Ya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Ya, dan juga jangan lupa memijit tombol lonceng supaya terus-menerus mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.